saham dan obligasi. Saham adalah bentuk surat yang dinilai dengan berharga sebagai tanda bukti kepemilikan terhadap aset perusahaan dengan jumlah tertentu. Harga saham merupakan indikator utama yang pertama kali dilihat oleh para investor. Harga saham juga merupakan cerminan dari kondisi perusahaan dan ekspektasi investor sebelum mereka melakukan investasi saham di pasar modal. Yang kedua adalah obligasi. Obligasi sendiri sering disebut dengan bond. Adalah sertifikat atau surat berharga yang berisi tentang pengakuan atas hutang oleh penerbit obligasi kepada investor atau sering disebut dengan pembeli pinjam. Sertifikat atau surat berharga isinya adalah kontrak antara investor selaku pemegang obligasi dengan perusahaan penerbit obligasi yang mana dinyatakan bahwa pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah dana kepada perusahaan penerbit obligasi. Keuntungan yang didapat oleh obligasi yang pertama, mendapat kupon atau bunga. Kemudian keuntungan dari selisih harga obligasi. Kemudian keamanan akan terjamin oleh terakhir, kupon atau bunga obligasi lebih tinggi dibanding bunga deposit. Analisis perusahaan Batavia Prosperindo Sekuritas. Profil perusahaan, nama member Batavia Prosperindo Sekuritas, NPWP 01936421505400, nomor akte 8 tanggal 6 bulan 11 tahun 1999. Modal dasar 200 miliar, modal disetor 80 miliar, status perusahaan lokal, status operasional aktif. Izin usaha, penjamin emisi, nilai MKDB terakhir 60.497.992.394,81. Plaza lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 21, Jakarta. Nomor telepon 5207374, faks 2599821, kode pos 12920, situs www.bps.co.id. Induk usaha PT Batavia Prosperindo Sekuritas adalah Batavia Prosperindo International Tbk (BPII) yang didirikan di Jakarta. Sedangkan induk usaha utama adalah Star Meles Pte Ltd yang didirikan dan berdomisili di Singapura. Ruang lingkup kegiatan usaha Batavia Prosperindo Sekuritas adalah melakukan usaha sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek. Batavia Prosperindo Sekuritas memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek masing-masing pada tanggal 24 April tahun 2000. B. Identifikasi masalah. PT Batavia Prosperindo Sekuritas dalam melayani nasabah menginvestasikan dananya hanya berdasarkan analisis teknikal dan analisis fundensial yang kinerja dari portofolionya belum terukur. Sehingga diperlukan analisis secara statistika, yaitu bagaimana pembentukan saham yang optimal menggunakan Bayesian Information Criterion atau BIC. Berikut ini adalah pemegang saham, nilai transaksi, dan daftar harga saham PT Batavia Prosperindo Sekuritas. Yang pertama, pemegang saham. Ada dua, yaitu PT Batavia Prosperindo Internasional dengan saham 99,999% dan Vince Haryanto yaitu sebesar 0,01%. B. Nilai transaksi PT Batavia Prosperindo Sekuritas dari bulan Januari sampai Desember dan tahun 2019 sampai tahun 2021. Berdasarkan nilai transaksi tersebut didapat harga per Januari sampai Desember 2019 dan 2021. Harga tertinggi pada 2019 yaitu 847.297 juta, 2020 73.225 dan 2021 10.435. Harga terendah pada tahun 2019 yaitu 54.890, 2020 807.623 dan harga penutupan pada 2019 yaitu 78.364 dan 2020 15.264. Setelah melakukan analisis dari data-data di atas, PT Batavia Prosperindo Sekuritas akan melakukan penawaran obligasi yaitu sebagai berikut. Berdasarkan surat resmi PT Batavia Prosperindo Finance, induk dari PT Batavia Prosperindo Sekuritas, telah menerbitkan obligasi tahap 1 pada tahun 2018 dengan nilai 300 miliar rupiah dan menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap 2 pada tahun 2020 dengan jumlah pokok obligasi 200 miliar rupiah.
Obligasi yang diterbitkan ini memiliki tingkat bunga sebesar 9,7% per tahun. Masa pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2020 dan kemudian dilanjutkan dengan frekuensi pembayaran bunga secara triwulan. Adapun tenornya selama 370 hari kalender sehingga obligasi akan jatuh tempo pada tanggal 14 Mei 2021. PT Bank Rakyat Indonesia Perseroan Tbk merupakan salah satu bank milik pemerintahan terbesar di Indonesia. BRI secara konsisten fokus pada usaha mikro kecil, menengah, UMKM, dan menjadi pelopor keuangan mikro Indonesia. BRI hingga saat ini tetap dijaga dengan dukungan pengalaman dalam memberikan layanan perbankan, khususnya di segmen UMKM. BRI mampu mencatat pencapaian sebagai bank paling menguntungkan dalam 13 tahun berturut-turut. Dividend merupakan pembagian laba perusahaan pada pemegang saham berdasarkan banyak jumlah saham yang dimiliki. Dividen pada PT Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2018 dengan total 16.175.569.973 rupiah yang dicatat pada tanggal 27 Mei 2019, tanggal pembayaran pada 13 Juni 2019. Pemegang saham Bank BRI yang paling besar yaitu negara Republik Indonesia dengan jenis lebih dari 5%, jumlahnya 70 miliar rupiah, presentasinya 56,75%. Terus yang kedua yaitu masyarakat kurang dari 5% dengan jumlah 52 miliar 595 juta 346.500 rupiah, presentasinya 43,25%. Selanjutnya saham treasure dengan jumlah 750 juta 463.500, presentasinya 0. Sunarso sebagai direksi jumlahnya 1.008.000, presentasinya 0,001%. Catur Budi Harto sebagai direksi dengan jumlah 329.200, presentasi 0. Indra Utoyo sebagai direksi dengan jumlah 1.726.400 rupiah, presentasi 0,001%. Pipiana Dia Ayu Retno sebagai direksi dengan jumlah 64.000, presentasinya 0%. Amam Sukriyanto sebagai direksi dengan jumlah 129.500, presentasi 0 rupiah. Handayani sebagai direksi dengan jumlah 1.574.500 rupiah, presentasi 0,001%. Ahmad Solihin Lupianto sebagai direksi dengan jumlah 1.819.400 rupiah, presentasi 0,001%. Supari sebagai direksi dengan jumlah 1.242.300, presentasi 0,001%. Angor Santo sebagai direksi dengan jumlah 380.800 rupiah, presentasi 0%. Agus Sudiarto sebagai direksi dengan jumlah 294.600 rupiah, presentasi 0%. Agus Winardono sebagai direksi dengan jumlah 129.100 rupiah, presentasi 0%. Arga Maharna Nugroha direksi 57.300, presentasi 0. Ivalaus Tengah Budi sebagai komisaris 816.300, presentasi 0,001%. Hadianto sebagai komisaris dengan jumlah 625.800, presentasi 0,001%. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pencatatan saham pada tanggal 10 November 2017. Tindakan korporasinya dengan nama stock split, jumlah penambahan atau pengurangan saham sebesar 97.989.881.520, jumlah akumulasi saham 122.351.900 rupiah. Data grafik saham terbaru dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero seperti berikut. Dari gambar tadi kita bisa tahu Bank Rakyat Indonesia presentasi saham terkininya sebesar 4.700
itu 10.00 IDF. Dan dari presentasinya bisa dilihat presentasinya tuh masih naik dan turun. Sekarang masih di tahap normal sekitar 4.710 rupiah. Grafik saham selama 3 tahun dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero. Bisa lihat dari gambar di atas. Nah, dari gambar tersebut kita bisa tahu presentasinya itu masih jauh, kadang stabil, kadang turun, langsung melonjak, langsung anjlok. Dari 3 tahun terakhir, presentasi yang paling menguntungkannya datanya itu sekitar 1 Januari 2020. Namun setelah Januari, bulan berikutnya itu malah jatuh turun.